mazhab, ya, yang satu Imam Syafi'i hidup pada masa al-Syed kepemimpinan yang begitu support pada ulama, maka hasilnya luar biasa dapat. Imam Ahmad bin Hanbal kebetulan hidup pada masa pemimpin yang zalim. Jadi khilafah Islamiyah juga kita harus fair. Ada pasang surutnya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pengurus DKM, yang sama-sama kita hormati dan muliakan tentunya pemimpin kita ya wilayah Pak RW, Pak Tugi dan jajarannya. Pak RT ada berapa? RT-nya ada satu. Nanti tak absen. Oh, ya. Wajib ngaji. Hari ini kita membahas politik dalam Islam yang sejatinya diminta subuh Ahad ya, cuman saya subuh itu full ya. Tadi pagi itu jadwal kebetulan di Masjid As-Salam Medlen Transyogi kita punya kajian sejarah peradaban Islam. Sekarang sudah masuk wilayah di Indonesia. Tadi kita mengkaji masa kerajaan Samudra Pasai, bagaimana Islam berpengaruh di Samudra Pasai sampai kemudian perkembangannya. Jadi kita lihat konteks garis besarnya dan konteksnya di Indonesia. Hari ini kita akan coba mengkaji mengenai politik dalam Islam dalam waktu yang singkat-singkat ya, sampai Isya. Mudah-mudahan cukup, karena ini wilayah yang sangat besar, wilayah yang sangat luas. Siasat Islamiyah, bagaimana politik di dalam Islam. Saya mau mulai dari kalimat seorang politisi dari Turki, gurunya Erdogan, namanya Erbakan. Beliau pernah bilang, Muslim yang tidak peduli pada politik maka harus siap dipimpin oleh pemerintah yang tidak peduli kepada Islam. Jadi kita bisa bayangkan ketika orang Islam itu semua tidak peduli kepada politik, misalnya golput semua misalnya kira-kira gitu ya, maka yang muncul ya orang-orang yang mungkin secara kualitas yang tidak berkualitas. Atau misalnya ketika hari ini politik dikuasai oleh mereka yang naiknya saja melalui nyogok. Saya nggak tahu di warga kemarin terima serangan fajar nggak di sini? Nggak ada ya, alhamdulillah. Kebayang kalau kemudian suara masyarakat itu dibeli, ya, dan akhirnya naik pemimpin yang menghabiskan uang yang sangat besar untuk dia jadi pemimpin, maka kebayang program pertamanya dia pasti akan dalam rangka apa? Balik modal. Dan yang nanti harus terima nasibnya ya kita. Tergadai suara kita kalau dihitung-hitung bisa 100.000 dalam kurun waktu 5 tahun. Berapa? Hanya berapa rupiah itu kalau itu. Nah, maka pemahaman tentang politik dalam Islam ini penting agar kita memahami bahwa Islam itu tidak lepas dari juga yang namanya siasat. Bahwa Nabi SAW adalah Nabi betul, tapi juga kita lihat Nabi juga seorang pemimpin negara, khalifah. Kemudian setelah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pemimpin. Setelah itu dinasti Muawiyah pemimpin, masuk dinasti Abbasiyah pemimpin, masuk Turki Utsmani pemimpin, hingga kemudian runtuh khilafah Islamiyah tahun 1924. Maka pada zaman Allah Subhanahu wa taala ini politik ya pengantarnya. Nah, Islam agama yang sempurna, paripurna. Tidak ada agama manapun di muka bumi ini yang sesempurna Islam.
ambil sampel saja. Dulu hanya kampus-kampus Islam yang buka jurusan ekonomi Islam, Pak. Sekarang hampir semua kampus punya jurusan ekonomi Islam, perbankan syariah. Bahkan di Inggris ada sebuah universitas namanya Durham University. Itu jurusan favoritnya adalah ekonomi Islam. Orang dari seluruh penjuru Eropa belajar di Inggris untuk belajar ekonomi Islam di Durham University. Ada nggak agama lain yang punya sistem ekonomi seperti itu? Nggak ada. Jadi Islam itu mengatur manusia tidak hanya hubungannya dengan Tuhan, hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Bahkan dari masuk kamar mandi sampai bagaimana bersiasat itu juga ada aturannya. Ada aturannya. Makanya kita lihat betapa pentingnya kepemimpinan Islam itu. Misalnya sampel. Tadi kita bahas tuh, kenapa Aceh mazhabnya Syafi'i dan mayoritas Indonesia mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini rahimahullah ta'ala hidup pada masa siapa, Pak? Khalifahnya siapa? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang cinta ilmu, cinta ulama. Maka Harun ar-Rasyid bikin lembaga namanya Baitul Hikmah. Di Baitul Hikmah ini Harun ar-Rasyid memberikan ganjaran kitab-kitab itu. Kalau ulama nulis kitab, misalnya ditulis kitab 5 jilid, beratnya itu 5 kilogram misalnya, maka diberikan hadiah oleh khalifah emas 5 kilogram. Penghargaan terhadap ilmu yang luar biasa. Sehingga pemikiran Imam Syafi'i terus berkembang. Ulama disupport, didukung oleh negara. Hasilnya kita lihat perkembangan pemikiran luar biasa pada masanya dinasti Abbasiyah, khususnya pada masanya Harun ar-Rasyid. Kemudian berubah tuh habis Harun ar-Rasyid ada Al-Ma'mun. Maka bergeser lagi tuh khilafah-khilafahnya. Dan ini kebetulan hidup pada masa itu Imam Ahmad bin Hanbal. Pemikiran Mu'tazilah mulai naik. Mu'tazilah itu pemikiran yang mengedepankan logika. Logika dikedepankan, dalil di belakangin. Akhirnya mereka bilang apa, Pak? Al-Quran adalah makhluk. Kalau Al-Quran adalah makhluk, kira-kira konsekuensinya apa? Bisa salah. Kan makhluk bisa salah karena makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal menentang itu. Imam Ahmad menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Apa yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal? Di penjara. Jadi kita bisa lihat dua imam mazhab, ya. Yang satu Imam Syafi'i hidup pada masa ar-Rasyid, kepemimpinan yang begitu support pada ulama, maka hasilnya luar biasa dapat. Imam Ahmad bin Hanbal kebetulan hidup pada masa pemimpin yang zalim. Jadi khilafah Islamiyah juga kita harus fair. Ada pasang surutnya, Bang. Makanya disebut dengan mulkan Abdon, raja yang menggigit. Syariat Islam tegak sebagai sistem pemerintahan, tetapi khalifahnya ada pasang surut. Ada yang bagus banget menerapkan syariat Islam, ada juga yang zalim. Nanti memang ini harus dipelajari. Makanya di Al-Jawharah kita buka kelas sirah sahabiyah. Jadi malam Ahad kita buka sirah nabawiyah, hari Ahad pekan keempat kita bikin kajian sirah sahabiyah. Nanti lanjut ke sini mau masuk sirah tabi'in, supaya cara berpikirnya itu lengkap, cara berpikirnya lengkap. Nah, maka pada zaman Allah Subhanahu wa taala, karena hablum minannas ini diatur, maka politik juga bagian dari dalamnya. Karena namanya politik nyangkut urusan hajat di orang banyak, betul nggak? Kemarin minyak goreng naik, ya sampai berapa harganya? Sampai 36, 40 ya. Begitu diintervensi sama pemerintah ada subsidi minyak goreng. Bensin yang memutuskan naik turunnya siapa? Dampaknya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu di Jakarta kita tahu ada Alexis misalnya. Kalau kita
tadi demo hari ini misalnya segini banyak demo depan Alexis kita tutup, belum ditutup Pak. Begitu Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat pada tangannya ditutup, tutup Pak. Selesai. Di Surabaya ada Doli ya. Begitu wali kota Surabaya bukan pada saat itu mengeluarkan surat untuk tutup. Betapa pengaruh pemimpin itu punya peranan yang penting karena ada hajat hidup orang banyak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, berapa tahun Pak di Mekah? 13 tahun. Berapa jumlah umat Islam pada saat di Mekah? Pertumbuhan itu rendah, tidak sampai 100 orang. Padahal dakwahnya berapa? 13 tahun. Hijrah ke Madinah. Tahun kedua terjadi perang pertama di dalam sejarah Islam, perang Badar. Berapa jumlah umat Islam pada saat perang Badar? Berapa? 300-an. Kemudian perang Uhud. Berapa jumlah umat Islam pada saat perang Uhud? Yang berangkat 1000, nanti kemudian 300 pulang. Diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tersisa 700. Artinya ada sekitar 1000-an. Kemudian kita lompat agak jauh Fatu Mekah. Berapa jumlah umat Islam pada Fatu Mekah? 10.000 orang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kata para ulama jumlah sahabat ada sekitar 18.000. Belum dengan jumlah tabi'in. Tabi'in itu tidak melulu hidupnya tidak sejaman dengan Nabi. Ada juga tabi'in yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Misalnya siapa? Wais al-Qarni. Siapa? Najasyi, pemimpin di Habasyah itu dikatakan para ulama juga masuk Islam, tapi dia bukan sahabat. Tabi'in karena tidak sempat bertemu Nabi. Padahal di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Bisa dibayangkan ya? Di Mekah 13 tahun, tidak nyampe 100. Di Madinah jumlahnya lebih sedikit, hanya 10 tahun, berkali-kali lipat. Begitu kepemimpinan Islam dipegang Muawiyah, Islam sudah sampai di Persia. Penaklukan Konstantinopel pertama dilakukan. Begitu kemudian masuk masa Umar bin Abdul Aziz, Islam sampai ke Indonesia. Tadi kita mengkaji itu soalnya berasal dari surat Sri Indra Warman dari Sriwijaya yang mengirimkan surat pada Umar bin Abdul Aziz. Dikirimkan 35 kapal dari kerajaan Muawiyah kepada kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Maka muncul komunitas Muslim di wilayah Sumatera Selatan. Sudah ada interaksi hubungan internasional pada abad ke-7. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini latar belakang kenapa kita perlu memahami. Nah, politik kira-kira apa sih maknanya dari ini ya? Bisa menjelaskan apa sih politik kalau bicara politik itu apa? Politik itu gak harus bicara partai, gak harus bicara masalah kekuasaan dalam konteks negara saja. Dalam wilayah yang kecil pun ada politik, misalnya RT Pak. Kebayang gak kalau masyarakat gak ada RT-nya Pak? Hah? Yang satu tetangga parkir di pinggir jalan. Yang satu karena ngerasa gak ini, akhirnya parkir di pinggirnya lagi. Akhirnya jalan ketutupan dua mobil. Masyarakat yang mau jalan ngadu kemana kalau gak ada RT-nya? Akhirnya berantem. Masjid ini kalau tidak ada DKM ini kira-kira apa terjadi? Yang satu pengennya sholat tarawih itu harus 2 juz satu malam. Yang lain pengennya ya tarawih pendek-pendek aja, nggak ada yang menengahi. Akhirnya yang di dalam 1 juz, yang di luar pendek-pendek. Tapi ketika ada pemimpinnya, ada yang mengatur. Inilah Islam. 3 orang saja berjalan harus ada yang jadi. Harus ada yang jadi pemimpinnya, Pak. 3 orang berjalan harus ada yang jadi pemimpinnya, apalagi masyarakat, apalagi kumpulan masyarakat. Maka politik adalah proses
pembentukan dan pembagian kekuasaan, produk dari politik adalah kebijakan. Produk dari kebijakan. Nanti kita analisis bagaimana kaitannya dengan Islam. Mengapa Islam juga menaruh politik pada bagian penting bidang kajiannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, politik di dalam Islam tidak hanya sekedar masalah membuat undang-undang, tidak hanya sekedar masalah membuat keputusan harga BBM berapa. Politik di dalam Islam lebih dari itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ini kalimat Allah kepada para malaikat ketika mau menciptakan khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi. Para malaikat kan sempat komplain pada dalam ayat ini. Qalu, kata mereka, kata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ngapain dibikin orang? Hanya akan membuat kerusakan, padahal kami sudah bertasbih, sudah memuji Engkau. Jadi kalau cuma sekedar Allah ingin di makhluk kita yang makhluknya Allah Subhanahu wa taala bertasbih dan memuji saja, cukuplah Allah ciptakan malaikat. Tapi kenapa tidak malaikat yang diciptakan Allah untuk mengelola bumi? Kenapa diciptakan Nabi Adam alaihissalam? Karena kompetensinya malaikat tidak di situ. Yang berkompeten mengelola bumi adalah manusia. Makanya Allah menjawabnya dengan apa? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dites, diajarkan kepada Nabi ada berbagai nama. Akhirnya Allah ngetes malaikat. Bisa nggak kayak Adam ini? Malaikat bisa nggak? Nggak bisa. Karena manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala akal. Malaikat tidak. Manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala nafsu. Malaikat tidak. Makanya malaikat tidak punya istri, malaikat tidak menikah, fokus kerjanya. Manusia ada akal, ada hawa nafsu. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala ini juga menjawab mengapa dulu banyak yang komplain di Mekah, kenapa yang diutus Muhammad bukan malaikat saja. Kalau malaikat bisa dicontoh nggak? Nggak bisa dicontoh. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa di. Baik. Maka politik tidak hanya urusan tadi, tapi politik dalam Islam terkait dengan yang namanya maqasid asy-syariah. Jadi politik dalam Islam itu kaitannya dengan tujuan syariat. Ada berapa tujuan syariat? Maqasid asy-syariah ada berapa? Ada yang hafal nggak? Ini materi dasar. Maqasid asy-syariah itu ada banyak, tapi paling tidak kalau ditarik dari besar ada 5. Yang pertama, maqasid asy-syariah adalah hifdzuddin. Syariat diturunkan dalam rangka menjaga agama. Karena diturunkan dalam rangka menjaga agama, maka diturunkanlah Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Diturunkanlah Nabi SAW sebagai prototipenya, sampelnya, contohnya, figurnya. Nah, kabelnya apa ini?
politik dan makosid syariah ini satu kesatuan, Pak. Karena syariah itu tujuannya adalah menjaga agama, hifdzuddin, maka kehadiran politik itu penting. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah pertama kali yang dibuat adalah piagam Madinah, mengatur kehidupan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi pada saat itu di kota Madinah Al-Munawwarah. Bahkan ada sebuah buku ditulis oleh seorang guru besar dari Universitas Indonesia. Dia bilang piagam Madinah adalah konstitusi pertama umat manusia di muka bumi. Jadi jangan meragukan kepemimpinan orang Islam. Yang buat konstitusi pertama yang mengatur kehidupan antar umat manusia itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan piagam Madinah. Apa kepentingan politik di sini? Kepentingan politik menjaga agar orang tidak saling menjatuhkan agama lainnya. Kebayang ya kemarin kasus misalnya di Jakarta ketika ada seorang gubernur yang kepleset gitu ya, tapi sengaja atau tidak akhirnya dihukum. Kalau kemudian dibiarkan, orang bisa semuanya gampang menghujat agama kita. Maka negara harus punya peran di sana untuk mengkontrol. Dan Nabi SAW memang melarang jangan kalian menghujat agama lainnya karena nanti mereka juga akan menghujat Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali di sini misalnya ketika membahas mengenai apa itu kafir, apa itu mukmin kan gitu, apa itu syirik jelas. Tapi kalau di tengah masyarakat, ya di tengah masyarakat di luar masjid, di mana kita hidup bertetangga dengan beragam agama, suku dan seterusnya, rusak gak? Kacau ya? Kacau. Maka penting di situ kehadiran RT, kehadiran RW sampai pemerintah yang lebih. Kalau kemudian RW, RT-nya atau bahkan pemimpinnya orang yang tidak peduli, tidak punya pemahaman syariat yang baik, udah biarin. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala memerangi ya kaum yang menolak membayar zakat, Umar itu sempat nanya, Pak, karena zakat itu kan zakat, kalau zakat fitrah paling beras ya, beras berapa banyak? Berapa banyak, Pak? Hah? 3,5 liter misalnya, atau berapa kilo? Kata Umar, ngapain sih? Itu cuma sedikit doang orang yang menolak membayar zakat, mendingan fokus ke yang lain. Tapi mengapa oleh Abu Bakar yang dikenal sangat lembut diperangi, Pak? Karena kata Abu Bakar, kalau dibiarkan ini mengurangi bagian dari syariat. Kebayang kalau dibiarkan akhirnya orang jadi zakat itu pilihan kok. Buktinya Abu Bakar membiarkan orang yang tidak membayar zakat. Padahal zakat pilihan kan? Zakat itu wajib. Zakat mal baru bagi orang yang sudah sampai haul atau misal. Karena zakat itu diberikan. Yang kedua, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Karena syariat menjaga keturunan, maka diharamkan perzinahan, disunahkan pernikahan. Ketika tidak ada kehadiran politik Islam di sini, kebayang nggak, Pak? Jadinya kayak di Eropa, Pak. Saya ketika tinggal di Inggris itu jijik juga melihat orang gandengan cowok dengan cowok. Itu di Eropa jadi kayak hal yang lumrah, Pak. Kalau itu terjadi di Indonesia, ya Allah, ngeri gitu. Dan ini ada upaya kesana, Pak. Mereka sudah berhasil di banyak negara, targetnya adalah Indonesia. Kalau sampai ini masuk ke parlemen, disahkan di undang-undang, diperbolehkan pernikahan sama jenis, maka jangan sedih, Pak. Begitu tiba-tiba dapat undangan pernikahan Asep dengan Sunandar, Asep dengan Arya, kan ngeri juga gitu. Tapi mengapa kita terbentengi hari ini? Alhamdulillah masih ada orang-orang baik, alhamdulillah ada orang-orang soleh yang hari ini berada di parlemen menjaga sehingga tidak lolos itu undang-undang. Bayangkan kalau lolos, karena orang kita nggak bisa, pakai kalau mau kayak gini nggak bisa. Tapi kalau mereka nanti sudah sampai lolos bikin kebijakan, susah.
cuma fokus pada diri kita tanpa memikirkan masalah kemasyarakatan. Padahal hadisnya jelas khairun nas anfa'uhum. Ada kisah ini, Ustaz, itu mereka di luar sana ada kelompok yang bukan Islam, dia bikin peribadatan tanpa izin. Kata Ustaznya, udah gak usah urusin, kita ngaji aja itu. Ustaz, mereka makin banyak dari mana-mana datang. Dari mana-mana datang, kemudian mereka bikin tempat ibadah tanpa izin. Udah biarin aja, kita ngaji aja itu. Ustaz, mereka memajukan calon pemimpin di antara mereka untuk jadi pemimpin daerah. Udah gak usah ikutan, kita fokus aja ngaji. Ustaz, mereka menang jadi pemimpin. Udah gak usah ikutan, kita ngaji aja gitu. Ustaz, yang menang itu ternyata sekarang mau mencabut atau mau menghancurkan masjid yang tidak ada IMB-nya. Ayo kita demo. Udah telat. Sudah telat. Karena dia sudah jadi pemimpin, dia sudah punya role, dia sudah bisa bikin kebijakan, sudah bisa bikin peraturan, sudah bisa bikin undang-undang. Kelas. Mau gimana? Terus ada sebuah masjid yang gak ada IMB-nya, dia ada IMB-nya. Amat deh, insya Allah. Kalau kejadian, masya Allah. Dan kita pernah mengalami itu pada masanya Orde Baru. Ya. Kita pernah mengalami hal demikian. Maka hifdzun nasl. Bayangkan kalau kemudian politik tidak hadir di sana, perzinahan dibiarkan. Kalau di Eropa itu orang sering menyebutnya gini, kalau itu istri atau partner. Karena mereka punya keyakinan kalau sudah menikah tidak boleh ada perceraian. Menikah itu harus sampai mati dan tidak boleh ada poligami. Maka harus betul-betul jodoh itu harus cocok. Lah pertanyaannya kalau nggak cocok gimana? Maka supaya mencari kecocokan tinggal dulu bareng. Jadi partner, kumpul-kumpul ya. Ada yang sudah 3 tahun, 4 tahun tinggal bareng, ada yang sudah punya anak sudah besar, baru rasanya kecocokan, baru mereka nikah. Nah, ini terjadi Pak. Saya lihat langsung itu, ya Allah, ngeri. Akhirnya lahir anak yang nasabnya enggak kecil. Kalau nasabnya tidak jelas, maka nanti kehancuran yang terjadi. Kenapa? Ribut. Masalah apa nanti? Masalah hak waris dan seterusnya. Makanya kalau dipikir-pikir, kenapa ya dalam Islam kalau pencurian, padahal korupsi bisa, korupsi yang dirugikan banyak orang kan? Banyak orang. Kalau perzinahan yang dirugikan banyak orang kan? Gak sebanyak pencurian atau korupsi. Tapi kenapa mencuri hukuman paling maksimal hanya dipotong tangan saja, sedangkan perzinahan hukumannya sampai bisa ditajam? Karena ini merusak peradaban. Dan kita lihat tadi seperti yang kita sampaikan di awal ya, Doli, Alexis misalnya, ketika yang tutup adalah pemerintah setempat, selesai. Kalau kita yang gini ngomong-ngomongnya bisa tutup gak? Kita demo misalnya, kita datang ini ke gerbek, yang ada nanti diserang anarkis dan seterusnya. Maka bayangkan kalau pemimpinnya ternyata doyan gini ya. Yang ada dia jadi pemimpin, gak kebetulan dia bikin yang alternatif. Ini Pak, karena ada syariat yang perlu dijaga, yakni hifdzun nasl. Syariat itu tujuannya adalah menjaga keturunan. Jadi bisa kita bayangkan kalau tidak ada kehadiran politik di sana, maka naudzubillah min dzalik akan rusak. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama apa Pak? Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka diharamkan zina, jangankan zina, mendekatinya saja. Dan wala taqrabun zina, jangan engkau mendekati zina, apalagi melakukannya.
ketiga, hifzul akal, menjaga akal. Bagaimana peranan politik di sana? Memastikan masyarakat itu terjaga dari narkoba. Saya kemarin baru nonton podcastnya Deddy Corbuzier dengan seorang stand up comedian namanya Momol, cerita tentang satanis. Saya tertarik untuk nonton itu karena saya melihat bagaimana peta satanik di Indonesia. Karena ini juga jadi isu yang dianggap tidak ada, tapi katanya ada gerakannya. Kalau dulu kan kita tahu liberalisme sudah mulai punah, Pak. Kalau Bapak buka islamlib.com itu websitenya mereka, itu terakhir diupdate tahun 2016. Udah basi. Jadi mereka katanya udah mulai kelompok-kelompok karena nggak ada lagi sokongan dananya. Donaturnya udah hilang. Gerakan yang tidak ada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala pasti mati gerakan. Sebuah gerakan yang hidup hanya karena uang pasti usianya gak lama, Pak. Begitu gak ada uang, ya sudah, selesai. Tapi gerakan yang tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, ada uang, gak ada uang, dia gerak. Islam liberal selesai. Tapi kalau satanik ini memang sponsornya besar, kan? Si Momol itu jadi karena dia dulunya alumni gerakan satanik. Ternyata di antara yang dicerita ya, saya ambil, dia bilang dulu pas dia masih di satanik itu, gerakan itu disponsori diantaranya oleh situs porno. 35% dari situs porno itu masuk ke kelompok ini. Dari kartel narkoba, sekian persen masuk ke sini dan seterusnya. Infak yang mereka kan ya. Infak mereka. Ya gerakannya ya nggak jauh-jauh dari situ. Tapi saya ingin sampaikan, siapa yang jadi targetnya? Anak muda. Dan Indonesia hari ini masuk pada masa bonus demografi. Ke depan usia muda lebih banyak daripada yang tua, betul. Karena kita ini peta demografi jadi piramida. Jadi ke depan itu yang muda itu makin banyak. Sebaliknya negara kayak Jepang itu piramida terbalik. Saya punya kawan orang Jepang, usianya udah 40 udah mau nikah ya. Karena bagi dia nikah itu beban. Banyak yang sudah nikah, dia child free, tidak mau punya anak karena punya anak itu beban, mengganggu pekerjaan, mengganggu karirnya mereka. Akhirnya orang tuanya banyak, yang mudanya nggak ada. Eropa juga demikian, piramida terbalik, ditambah lagi dengan LGBT datang, ya udah. Walaupun mereka kata bisa kok kita bayi tabung, tabung berapa kilo? 3 kilo atau 15 kilo? Tapi memang, nah kita alhamdulillah nih Pak, kita piramida, makanya wajar kalau banyak ulama-ulama dunia mengharapkan Indonesia ini akan membangkitkan peradaban Islam. Karena dari sisi jumlah kita mayoritas, dari sisi jemaah haji kita terbanyak di muka bumi. Maka jangan sibukkan kita berantem bersama kita, Pak. Jangan sibuk berantem. Kayak ada orang ini, ada orang bawa kotak, ada orang bawa kotak kardus gitu ya, kardus. Nah dia setiap lama nih ada orang bawa kotak ini naik kereta, di sebelahnya ada orang mengamati. Setiap berapa menit kotak ini goyang-goyang. Setiap berapa menit kotak ini goyang-goyang. Orang ini bingung, penasaran kan itu kotak isinya apaan? Kenapa kok digoyang-goyang? Kata dia, ini kotak isinya tikus. Ada beberapa ekor tikus di situ. Mau dibawa ke laboratorium. Terus kenapa digoyang-goyang? Kalau dia diam, takutnya dia berpikir untuk ngelobangin kardus. Dia harus dipecah-pecah supaya apa? Sibuk berantem. Dia ada kepikiran untuk melobangi kardus. Negara kita kenapa gini-gini aja? Jangan-jangan karena kita sibuk berantem sama kita. Dari dulu urusannya apa? Usoli, gak usoli. Dari dulu urusannya apa?
kunut nggak kunut. Dari dulu urusannya apa? Sujud itu tangan dulu apa dengkul dulu? Padahal mau tangan dulu, nggak ada dalilnya. Dengkul dulu silahkan, yang nggak boleh kepala dulu kan. Jangan please. Saya mau lihat. Kepala jangan kan. Soal pakai musola apa ya silahkan. Yang penting kita sekarang pikiran kita gimana caranya masjid ini full. Gimana caranya anak-anak di sekitar kita nih tidak ada yang tidak bisa sekolah karena nggak ada biaya. Tugas kita. Karena apa? Pendidikan itu bisa mengubah masa depan masyarakat. Ini kita berantem bersama kita. Di sebelah kita, sebelah masjid ada orang yang dia pengen banget sekolah, gak bisa sekolah. Saya selalu bilang masjid itu harus jadi tempat paling nyaman. Di muka bumi ini paling nyaman adalah harusnya masjid. Bapak kerja di kantor dapat tekanan dari atasan, deadline belum selesai, penjualan belum nyampe, tertekan. Keluar dari kantor jalanan macet, stres. Nyampe rumah istri bilang, wah minyak goreng telur mahal, SPP belum dibayar, ini udah dot. Nyampe di masjid pengen mengadu sama Allah. Nyampe di masjid gimana pecah belah? Hanya karena urusan apa? Sholat itu yang benar adalah tangan dulu. Ya ini gak bisa. Sholat itu yang benar adalah dengkul dulu. Ya Allah. Hari ini di Eropa Pak, ada yang namanya agnostik. Saya kasihkan langsung dan saya baca datanya, jumlahnya itu banyak Pak. Bahkan bisa dikatakan agnostik ini mengalahkan orang-orang beragama di Eropa. Apa itu agnostik? Berbeda dengan ateis. Kalau ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Kalau agnostik, mereka percaya adanya Tuhan tapi mereka tidak mau lagi beragama. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Karena isu tentang Islam di luar negeri itu digembor-gemborkan ibadah Islamofobia. Ketika kita berantem sama kita, digoreng sama masyarakat kota. Lihat orang Islam kerjaannya, lihat negara-negara Islam kerjaannya berperang. Jangan-jangan kita berkontribusi menciptakan Islamofobia di luar negeri. Kita berkontribusi menyebabkan saudara-saudara kita di luar negeri yang minoritas mereka digencet oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi selama masalah-masalah buruk, selama masalah yang masih bisa dibicarakan, selama masalah yang diantara ulama berkhilaf, ya sudah, kita saling toleransi. Carilah persamaan sebanyak-banyaknya sama umat Islam. Kalau cari perbedaan, jangankan kita yang beda-beda rahimnya. Yang satu rahim, ya, anak kembar yang beda cuma sekian menit, ada perbedaannya ya? Pasti ada perbedaan. Jadi kalau cari perbedaan bapaknya, carilah kita bersama. Apa persamaannya? Pasti kita sama-sama membenci yang namanya kebodohan. Pasti kita sama-sama membenci kemiskinan. Maka fokuskan kita agar masyarakat muslim di RW kita, di sekitar kita itu bisa sejahtera. Gimana caranya di jalanan yang masih banyak lubang misalnya, itu jadi mulus. Kan gitu. Kalau kita berantem, nggak pikiran kita, tenaga kita habis di sana. Negara luar dan mikirin bagaimana cara hidup di Mars, Pak. Bagaimana mereka mulai memikirkan anak-anak ini, mempersiapkan anak-anak untuk bisa memiliki pekerjaan jenis baru. Karena ke depan akan banyak pekerjaan yang hilang. Ke depan akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan akan muncul jenis-jenis pekerjaan yang baru. Maka anak-anak harus disiapkan dengan itu. Nah ini peranan kita harus muncul karena kita tidak mencetak generasi yang hidup pada masa kita, tapi kita mencetak generasi hidup pada masa yang akan. Makanya hifdzul akal, kebayang kalau kemudian anak mudanya yang kita harapkan menjadi pemimpin di masa depan, gele, sabu-sabu, udah gitu sabu-sabunya palsu lagi, ada kasus di daerah mana tuh, ditangkap.
pakai data sabu palsu, udah sabu palsu lagi. Sabu gawe. Sabu KW ini kan maksudnya sabu ada perusak tubuh ya. Ini sabu KW kayak orang minum bir dicampur autan. Ini dicampur sama padiban. Kan tujuannya cuma bikin pusing tapi akhirnya malah lewat mabuk gitu ya, sampai gak bangun-bangun. Inilah peran penting karena syariat itu menjaga akal, hifzul akal. Karena syariat menjaga akal, maka diharamkan semua yang bisa merusak akal. Nah kita fokusnya ke sini, Pak. Gimana anak muda kita? Berapa yang ke masjid? Berapa yang sudah naudzubillah min dzalik terindikasi dekat dengan hal-hal yang demikian? Apa sikap kita? Fokuskan di situ. Karena biasanya kenakalan terjadi karena nganggur, Pak. Saya pernah ketika di Jakarta itu diskusi dengan Kapolres Jakarta Selatan. Ketika itu lagi ramai tawuran antara anak SMA 6 dengan SMA 70 dekat Pak deketan di daerah Bulungan, 6 Jakarta dengan 70. Ternyata diskusi dihadirkan kepala sekolah dan seterusnya, disimpulkan apa? Tawuran itu terjadi karena mereka ingin kegiatan. Maka sejak itu digelontorkan kegiatan yang banyak, dibuat kemudian jam pulangnya agak berbeda. Ada satu dengan satu sekolah lainnya. Anak bukan dicampaikan dengan ekstrakurikuler, dengan kegiatan teater, kegiatan berbagai macam ekskul. Akhirnya mulai berbeda. Jadi kenakalan terjadi karena bukan hanya ada niat pelaku dan kesempatan, tapi karena nganggur, Pak. Karena nganggur, anak muda ada kegiatan nongkrong. Nongkrong di sini lah yang kemudian berpotensi untuk jadi kejahatan, Pak. Kenakalan, Pak. Nah, dia fokus kita tuh mikirin itu. Ketimbang kita mikirin usoli tidak usoli, apalagi Pak, kunut ya kunut, sudah selesai. Silakan kunut, mangga tidak kunut silakan. Yang salah itu yang nggak datang sholat subuh. Kan gitu. Kita ribut kunut yang kunut itu nggak sholat subuh, Pak. Nggak sholat subuh ketawa, Pak. Kita ribut celana di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Mereka yang nggak pakai celana ketawa, Pak. Ribut. Di luar sana dia pakai celana. Silakan mau pilih dia pakai mangga di bawah kaki. Selama bisa bertanggung jawab dengan masyarakat, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri. Jadi ini perlu jadi bahan renungan buat kita. Maka di sini penting orang-orang yang memahami politik silakan. Orang-orang yang punya passion di dunia politik yang kira-kira mampu memimpin mangga. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa. Karena syariat itu menjaga jiwa, maka diharamkan pembunuhan. Disyariatkanlah jihad. Hari ini istilah jihad sudah direduksi ke berbagai macam pandangan. Ustaz saya dulu ketika masih di Madinah, beliau cerita ya, kata beliau sempat di Madinah itu didatangi oleh orang-orang dari barat, orang Amerika ini, meminta para masyaikh itu menghapuskan pelajaran tentang jihad, menghapuskan kata jihad dari kurikulum pendidikan Islam. Tapi ditolak. Kenapa? Karena kalau kata jihad ini dihapus, berapa banyak ayat, berapa banyak hadis yang harus dihapuskan? Gak bisa dihapuskan, dipahami tapi dengan pemahaman yang baik. Justru kalau pemahaman tidak baik dibiarkan liar, muncullah kemudian terorisme. Karena jihad ini urusan yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan izin ulil amri. Dalam hal ini adalah presiden, Pak. Jadi gak bisa tiba-tiba saya mau jihad berangkat ke Palestina, gak bisa, Pak. Karena syariat jihad ini harus seizin dari pemerintah. Kalau semua orang boleh mengizinkan jihad, repot, Pak. Tiba-tiba DKI menjadi kan namanya mujahidin. Betul semuanya, Pak. Coba. Jamaah mujahidin
gajian ya. Dan kita lanjutkan sedikit tentang Indonesia sampai di hifdzun nafs tadi ya, menjaga jiwa. Kan di sini penting untuk politik itu masuk agar tidak ada orang yang sembarangan membunuh. Bani Israel dulu membunuh orang lain. Wa yaqtuluna nabiyyin bi ghairi haqq, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada yang perlu diperbaiki. Saya ambil sampel. Kalau di dalam Islam tidak boleh ada live persidangan. Persidangan itu harus tertutup. Kenapa? Karena dalam persidangan itu yang pertama diperbolehkan membicarakan aib orang lain. Kan kita nggak boleh ya bicara aib orang lain, karena bicara keburukan orang lain benar itu ghibah, salah itu fitnah. Tapi dalam persidangan boleh Pak, nggak bisa Bapak jadi saksi. Apa yang saudara ketahui atau lihat kan dia nggak bisa ini ghibah lagi. Udah, karena ada ghibah di situ maka tertutup. Sekarang ini live yang sering kemudian cara-cara kejahatannya, cara pembunuhannya, cara ini dikasih tahu. Jadi orang yang tadinya nggak tahu sianida jadi tahu. Oh, ada yang namanya sianida. Tahu. Harusnya tertutup. Sidangnya tertutup, rekonstruksi ulangnya tertutup. Begitu vonisnya terbuka orang ini, ternyata kering hukum daripada di jalan. Sekarang kita akan berbalik. Sidangnya terbuka, rekonstruksi ulang terbuka. Begitu vonis jadi penjara, sekian tahun kemudian ketahuan ternyata penjara yang lebih mewah daripada hotel. Orang takut nggak ya? Nggak takut, apa tuh di penjara? Bisa jalanin bisnis dari penjara. Kamarnya juga bagus kayak gitu. Terjadi ya? Ya. Maka ini penting. Politik Islam harus masuk di sana. Agar apa? Agar tidak boleh sembarangan orang menjatuhkan, menumpahkan nyawa orang lain. Karena dalam Islam menumpahkan satu nyawa sama dengan menumpahkan seluruh manusia. Betapa berharganya nyawa. Bahkan orang kafir, Pak. Orang kafir tidak semuanya boleh untuk ditumpahkan darahnya. Yang boleh hanya kafir harbi, seperti di Israel. Yang menyerang saudara-saudara di Palestina mereka balas boleh karena berperang kayak Nabi melawan orang kafir Quraisy ketika perang Badar, ketika perang Uhud, perang. Tapi kalau kafir zimmi, mereka ini tetangga kita, non muslim, nggak boleh tumpahkan darahnya. Karena mereka ahli zimmah, mereka ikut aturan negara, ikut aturan pemerintah. Mereka justru objek dakwah kita, sebagaimana Nabi SAW mendoakan Umar agar masuk Islam. Kita doakan mereka, kita dakwahi mereka, kita buktikan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau pemahaman dia tidak disampaikan di masyarakat, yang ada nanti mulai tumbuh semua orang kafir halal darahnya. Ini kan parah, ngeri, pemahaman ini ngeri, bahaya. Ketika bukan terorisme itu dari pemahaman yang salah mengenai konsep jihad. Yang terakhir, sebagai penutup nih, sebetulnya masih ada beberapa slide, mudah-mudahan bisa kapan-kapan kita bertemu dan bermuajah kembali. Terakhir, hifdzul mal. Syariat itu menjaga harta. Maka tugas pemerintah mengatur itu agar apa? Masyarakatnya sejahtera. Masalah waktu itu relatif. Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin hanya sekitar 29 bulan, berarti 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 5 bulan. Masyarakat sejahtera, nggak ada miskin. Jadi urusan 1 periode, 2 periode itu relatif. Mas Derajat yang menyampaikan berapapun masa kepemimpinan, kalau memang bisa all out, bisa digerakkan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya Mas bilang tadi, waktunya singkat, dicari orang miskin, gak ada. Yang kemarin tahun lalu dia masih menjadi mustahik, dia sudah menjadi muzaki pada tahun berikutnya. Nah ini kan ketika ditolak ya, bayangkan kalau gak ada pemikiran tentang ini.
Gak ada yang berpikiran tentang ini. Tidak ada yang berpikiran bahwa potensi zakat di Indonesia ini luar biasa. Saya termasuk yang mengapresiasi adanya Basnas. Penggabungan Bank Syariah Indonesia ini keren banget. Ini keren. Tinggal kita sekarang mulai beralih pelan-pelan hijrah. Yang masih pakai bank konvensional mulai sering-sering gunakan bank syariah. Karena kalau kita bukan kita yang pakai, siapa yang pakai? Memang banyak kekurangan, iya namanya awal-awal ya. Tapi kalau kita tidak sering menggunakan, ya apalagi akan bangga dengan produk yang masih. Itu mungkin beberapa kata. Sudah masih ada beberapa slide lagi, cuma nanti mudah-mudahan kapan-kapan ya dilanjutkan. Kalau memang ada yang mau diskusikan, kita diskusikan. Kalau tidak ada yang kita diskusikan, saya serahkan kepada Iwan. Terima kasih kepada Ustaz menjelaskan dan materinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa sedikit memberikan wawasan terkait pentingnya politik Islam untuk kita semua. Karena semua yang kita hadapi ada yang kita diatur oleh negara, jadi kita harus sebisa mungkin memilih politik yang lebih, orang yang berpolitik yang lebih dengan itu mungkin poin besar yang kita dapatkan yang kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa pentingnya kita mengerti bahwa politik itu penting dalam Islam. Itu saja mungkin. Insyaallah mudah-mudahan ke depan bisa kembali dapat disampaikan terkait hal-hal yang belum tadi disampaikan di kesempatan dan waktu yang akan datang. Kepada jemaah, jadi kalau ada kemudiannya mudah-mudahan Allah balaskan kemudiannya dengan pahala berlipat. Kepada kami juga jadi Allah berkaitannya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan atas kehadirannya. Kita sama-sama duduk pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.